Presiden Joko Widodo gencar mengkampanyekan rencana Indonesia menjadi salah satu produsen utama komponen mobil listrik. Rencana ini sejalan dengan peta jalan transisi energi Indonesia untuk elektrifikasi sektor transportasi demi meredam laju emisi gas rumah kaca. Para menteri pun mulai menyusun kebijakan-kebijakan yang menyokong ambisi tersebut. Pihak industri juga berlomba-lomba memproduksi kendaraan listrik. Meski digadang-gadang sebagai solusi untuk mengurangi penggunaan energi fosil, sejumlah pihak mengemukakan Indonesia masih perlu berbenah guna memastikan langkah tersebut berjalan secara berkelanjutan. Selain persoalan subsidi kendaraan listrik, salah satu kritik yang kerap muncul adalah Indonesia masih bergantung kepada batu bara untuk menopang sistem kelistrikannya. Mengingat komponen mobil listrik seperti baterai juga masih dipasok dari pertambangan yang memicu persoalan lingkungan. Karena itu pemerintah perlu mengatasi persoalan yang masih menjadi sisi gelap dari kendaraan listrik seperti energi fosil, risiko limbah baterai listrik, perolehan bahan baku, dan transisi energi yang berkeadilan. Tentu, ketika kita berbicara terkait dengan kendaraan listrik, kita tidak bisa melihat sesuatu dari satu sisi saja. Kita mesti jeli melihat efek-efek yang akan disebabkan dari penggunaan kendaraan listrik secara masif. Ketika kendaraan listrik menjadi mudah untuk didapatkan, bukan tidak mungkin akan terjadi peningkatan permintaan terhadap energi listrik. Tak hanya untuk mengisi baterainya, produksi dari baterai yang digunakan oleh kendaraan listrik pun memerlukan energi yang sangat besar. Dibarengi dengan pertumbuhan penduduk, tentu hal ini akan meningkatkan ketergantungan manusia terhadap energi listrik. Indonesia sendiri masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sebagai sumber energi listrik yang tidak rendah emisi. Meskipun pemerintah menargetkan pada tahun 2020 penggunaan energi baru dan terbarukan akan mencapai 25%, pada kenyataannya Indonesia masih sangat bergantung kepada kontribusi batu bara dan gas. Menurut data yang disampaikan oleh Direktur Megaproyek PLN, Muhammad Ihsan Ahsan, subtotal penggunaan bahan bakar fosil mencapai 87,4% pada tahun 2020. Peningkatan permintaan dari kendaraan listrik kepada pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan ini secara tidak langsung akan menghilangkan aspek hijau dari kendaraan listrik itu. Sehingga untuk membuat kendaraan listrik benar-benar hijau, pemerintah Indonesia dan pihak-pihak terkait perlu melakukan penelitian lebih lanjut serta peralihan sumber energi ke energi baru terbarukan untuk efek yang lebih nyata. Meskipun tetap ada anggapan, penerapan kendaraan listrik secara masif tidak sepenuhnya buruk. Dengan kendaraan listrik, tentu tingkat emisi akan berkurang. Polusi hanya akan berasal dari pembangkit listrik dan tidak dari kendaraannya secara langsung. Hal ini tentu akan memberikan efek positif terhadap tingkat polusi udara di daerah yang padat populasi, sehingga tingkat kesehatan masyarakat pun akan mengalami peningkatan. Namun pada potensi limbah yang ditimbulkan, akan muncul permasalahan mengenai jumlah baterai bekas yang akan dihasilkan akibat melonjaknya penggunaan kendaraan listrik ini. Baterai memiliki masa pakai yang tergolong cukup singkat, sekitar 10 hingga 12 tahun saja. Setelah itu, baterai perlu diganti dengan yang baru agar kendaraan tetap bisa dipakai selanjutnya. Keterbatasan lifetime baterai ini akan menimbun limbah yang besar di masa depan. Tak hanya mengenai jumlahnya saja, baterai kendaraan listrik merupakan baterai litium yang tergolong ke dalam limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Jenis limbah ini membutuhkan penanganan tersendiri sehingga tidak bisa dilakukan sembarangan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana pengolahan bahan berbahaya dan beracun selama ini di Indonesia.
Tentu ini akan menjadi pekerjaan rumah lain pemerintah dalam merancang dengan matang program daur ulang serta pengelolaan agar senyawa kimia yang ada pada baterai tidak malah merusak lingkungan sekitar. Menjadi kesimpulan yang terlalu terburu-buru jika mobil listrik bisa menjadi solusi atas kemacetan. Mari kita berandai-andai apabila permasalahan sebelumnya bisa kita abaikan dengan anggapan bahwa Indonesia telah menggunakan energi baru terbarukan sebagai sumber energi dan penanganan limbah baterai sudah baik. Namun ternyata masih ada sebuah permasalahan yang kerap kali tidak disadari masyarakat awam. Kendaraan rendah emisi yang murah dan harga yang terjangkau tentunya akan membuat pengguna kendaraan pribadi akan semakin meningkat. Setidaknya kita bisa berkaca kepada bagaimana jumlah pembelian kepada mobil-mobil dengan harga yang lebih terjangkau itu. Dengan potensi meningkatnya pengguna dari kendaraan listrik tersebut, bukan tidak mungkin akan muncul kemacetan seperti yang ada di kota-kota besar. Efek domino dari kemacetan pun tidak main-main, mulai dari pemborosan energi, tersendatnya rantai logistik, kecelakaan lalu lintas, bahkan menurunnya kualitas hidup dari penduduk di suatu daerah. Terlebih lagi, dengan meningkatnya pengguna kendaraan pribadi, maka akan diperlukan pula dana besar untuk pembangunan infrastruktur, pelebaran jalan raya, pembebasan lahan, bahkan penambahan jalan. Tentu memerlukan tak hanya dana, namun waktu dan sumber daya yang banyak. Membangun jalan yang lebih banyak tidak hanya akan menambah permasalahan berkelanjutan ke depannya. Dengan jalan yang lebih banyak itu, pengguna jalan akan terus bertambah, permintaan jalan akan bertambah banyak lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga hal ini tidak akan baik untuk pembangunan yang berkelanjutan karena semakin banyak ruang yang digunakan untuk jalan, maka semakin berkurang pula wilayah untuk ruang terbuka hijau, resapan air, dan pemukiman. Seperti lingkaran setan, yang idealnya harus diputus dengan mengubah perencanaan yang mengutamakan pejalan kaki dan transportasi umum yang lebih rendah emisi. Transportasi umum memiliki kemampuan mengangkut orang lebih banyak dalam waktu yang singkat jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi berbasis listrik. Jika dikombinasikan, transportasi umum berbasis listrik bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah kemacetan sekaligus mengurangi emisi. Memang, kendaraan listrik secara umum menguntungkan jika kita bandingkan dengan kendaraan bermotor konvensional, mulai dari emisi yang jauh lebih sedikit hingga harga yang semakin lebih murah. Namun, perlu adanya penyesuaian mengenai sumber energi yang akan digunakan, penanganan limbahnya, regulasi serta kebijakan yang dibuat, termasuk dampak terhadap kehidupan, sosial, dan lingkungan. Jangan sampai kendaraan yang dianggap hijau ini malah justru menjadi bumerang bagi kita dan tidak bekerja sebagaimana mestinya.